kados-kados terus rada bingungi ya, rada bingungi. Dadi niki mila kesingen sanget Bapak sampun rawuh kersanipun saged paring gambaran pripun saene ambil sedaya menika saling membantu, saling menguntungkan mekaten. Mekaten Pak, awit kirangipun atur kula kirang Juprono nimbang benten. Akhirul qouli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat dumateng Bapak Haji Dr. Andes Haji Sarmidi ingkang sampun paring sambutan kula wau. Dan selanjutnya kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari dinas terkait. Di sini ada yang terhormat dari Bapak Joko Waluyo dari Dinas Pertanian dan juga Bapak Suratman dari Komisi C bagian pembangunan. Untuk itu dipersilakan untuk memberikan sambutannya nanti langsung saja dari Dinas Pertanian ataupun dari Bapak Suratman dari Komisi C Dewan Bagian Pembangunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, Bapak Haji Joko Waluyo. Yang saya hormati Bapak Bamuskal Kelurahan Trimur. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini wonten siang menika berbahagia kesehatan sehingga panjenengan sedaya saged rawuh madoal wonten papan menika ingkang sak perlu minangkani menapa ingkang dados atur pangajikan saking panitia. Alhamdulillah wonten ing enjang siang menika bagaimana Pak Dinas saged silaturahmi berwajah kalian Bapak Ibu sedaya mugi-mugi beto manfaat kemajuan kangge pembangunan wonten ing dusun menika. Amin. Ing salajengipun nyuwun ngapunten sanget menika ngamu sampun dados kebiasaan saya. Kula ngoten DPRD saweg kaping sekawan periode menika. Alhamdulillah. Dan setiap saya mendengarkan sesuatu permasalahan di masyarakat mesti langsung saya tindak lanjuti. Dari walaupun seru mas suara saya biasa mendengar suara informasi aspirasi langsung kita tindak lanjuti dan saya mesti akan mengajak kepada dinas terkait atas izin karena saya hanya bawanya Pak Joko Purwo dan Pak Joko Purnomo saya mesti izin dulu. Nah, Yun Sewu karena beberapa hari bulan ini sering saya suan dengan masyarakat Panjenengan mendengar keluh kesah tentang banjir. Saya sikapi. Kalau salah satunya saya menghadirkan Pak Kepala Dinas Pertanian, ini salah satunya karena saya mendengar karena banjir. Dan banjir ini karena luapan dari sawah. Sawah menika saku sing kagungan Pak Joko menika. Jadi saya ajak artosipun yang memperhatikan persawahan seluruh Kabupaten Bantul Pak Joko supaya bertanggung jawab. Ternyata setelah saya pikir-pikir ini tidak hanya pada dinas pertanian, nanti dinas PU pun harus. Nah, mila pepanggian wonten ing siang menika estu saya akan mendengarkan aspirasi keluar dari masyarakat dan saya mengajak Pak Kepala Dinas Pertanian Pak Joko nanti solusi apa mumpung ini bulan November ini nanti akan pembahasan APBD tahun 2025 dan Yun Sewu Bapak sekalian Ibu menawi pembangunan ini harus bertahap awit ngengeti keuangan anggaran wonten ing Kabupaten Bantul. Awit Bantul menika per tahunipun namung saged nyediaken arta kirang langkungipun 2.400 miliar. Ingkang kangge belanja Bupati sak pengandat gaji menika kirang langkung 1 triliun sekian miliar menika per tahunipun. Dados kantong mreteng-mreteng arta kirang langkungipun
1.300, sekian. Sedangkan pendapatan Kabupaten Bantul per tahun menika saweg 500, sekian. Dados tasih kurang lebih di angka 1.900, sekian. Menika saking Jakarta kekuranganipun. Bila saya betul peduli dengan pertanian, awit menapa sekarang ini tidak ada anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA, baik anak maupun bapak ibunya itu yang mencita-citakan anaknya jadi pertanian, pasti tidak ada. Terus ya. Sedangkan kita makan dan semuanya itu dari pertanian. Mila saya sering matur dengan Pak Joko Waluyo, dan kemarin Pak Joko Waluyo ketika Pak Ratman buat tolong yang diposisikan di Komisi B tentang pertanian, orang-orang yang bisa ikut mikirnya tentang pertanian. Saya matur Pak Sendiko dawuh Pak Joko, nanti kita posisikan teman-teman kita yang ada di Komisi B. Awit menapa? Pertanian ini harus kita perhatikan betul dari segi alat dan semuanya supaya masyarakat ini tetap semangat untuk bertani, tidak ada lemah untuk bertani. Karena kembali kita makan itu dari pertanian. Sedangkan kembali lagi, anak-anak kita yang sekolah maupun kita, tidak ada orang tua dan anak itu mencita-citakan anak itu jadi petani pasti. 98% atau 99% tidak ada. Sedangkan kita kembali pada makan dan semuanya dengan pertanian. Kalau Pak Joko Widodo apresiasi sekali semangatnya beliau. Setiap ada anggaran bagaimana Gapoktan kalau ada anggaran harus alokasikan alat-alat pertanian. Namun nyuwun sewu pada saat ini Bantul menika menawi saya gambarkan keuangan menika menawi badhe sare menika ngangge sarung. Musim bediding ora Juni Juli Agustus. Ngangge sarung ajeng dikrukupke dhuwur ngisor sing suku kademen. Ajeng diplorotke sing mustaka sirah kademen. Compang samping tasih anggaran mila mudah-mudahan nanti Bupati yang sekarang maupun akan yang datang betul-betul bisa mencarikan anggaran yang lebih ke pusat supaya Bantul ini akan lebih baik. Kados rumiyin zaman ditepang oleh Pak Idam, bagaimana Bantul ini bisa menghadirkan uang dari pusat ke Bantul, sehingga pembangunan Wedal Semanten mulai macam-macam baik itu dari pendidikannya, pertaniannya, olahraganya dan sebagainya. Harapan kita seperti itu. Bapak Ibu ingkang hormati, saya tidak perlu saya panjang lebarkan. Sekali lagi nyuwun sewu, saya itu double-nya adalah double Imogiri Peret Rimo, sareng kaping sekawan menika sarengan kalih Mas Goto. Sak klambi kalian Mas Goto ugi niku sampun wawing kula kabari. Namun beliau sekarang menjadi ketua Komisi C, baru sibuk-sibuknya. Menawi kalau ini kalau ketua Komisi D bagian pendidikan, sosial, budaya. Sekarang ditugaskan oleh Pak Joko Purnomo, saya ikut ke Pak Dwi Kristiantoro, Pak Goto untuk membantu tentang pembangunan wonten ing Kabupaten Bantul. Mengingat sekarang wisata di Bantul ini bagaimana akan dibangun dengan baik, karena wisata ini salah satunya akan menjadi pendapatan masyarakat secara langsung, juga pendapatan pemerintah. Maka harus kita pikirkan bagaimana arah pembangunan tempat-tempat wisata. Menawi rumiyin sempat kula kalian Pak Joko wonten Komisi B membahas tentang pertanian. Wedal Semanten saya fokus wonten kebun buah Mangunan ya Pak Joko. Saya alokasikan beberapa anggaran di sana tahun 2014 itu sempat mau ditutup oleh teman-teman Pansus, pun saya tahun 2014 sebagai ketua Pansus Perubahan Retribusi. Saya gondel di kebun buah jangan ditutup. Kalau ditutup salah satu ikon di Kecamatan Turingo akan hilang. Karena pada waktu itu pendapatannya 600 juta, belanjanya 900 ya, minus 300 juta. Saya tidak boleh, tetap saya pertahankan, dan saya matur dengan Pak Joko, didukung Pak Joko Waluyo, bagaimana bisa maju, namun setunggal kuncinya pun ramah tamah, sopan santun kepada pengunjung. Alhamdulillah tahun 2015 sudah mencapai 1,2 miliar, 1,8. Salah satunya perkembangan pinus dan lesai rame adalah piantun-piantun ingkang badhe kebun buah keblasuk. Lajeng pada selfie, padahal semacam masih BlackBerry dan pinus sehingga menjadi terkenal.
Berkembang lagi sampai tahun 2016 ini sudah 2,2 miliar. Puncaknya pendapatan terbesar kebun Brahman di tahun 2017 2,5 miliar. Lora diapal soalnya nangani langsung. Dan saya tidak pernah macam-macam berbuat neko-neko di sana. Dan pada waktu itu bagaimana segera ada warung. Karena orang wisata tanpa warung itu pasti tidak nyaman. Ibu-ibu pun tidak nyaman ketika rekreasi gak ada warung. Nah, inilah mulai berkembang. Maka insya Allah nanti dengan Pak Dukuh, Pak Bamuskal di sini, biasanya ibu-ibu ini sekarang bapak ini kalau wisata kan buang duit ke manca daerah. Tapi bagaimana manca daerah nanti bisa kedatang ke Thailand untuk berwisata. Berwisata itu tidak harus pegunungan, tidak harus pantai, tapi bagaimana persawahan ini nanti pun akan menjadi wisata sawah. Salah satunya modal utama ini kagunganipun Pak Nana Joglo ini sudah menunjukkan ini daerah budaya bisa dikembangkan wisata budaya. Bagaimana nanti ke depan atas hasil musyawarah mereka ada warung makan di atas sawah. Nah ini ada Pak Aat, beliau juga pemegang wisata. Karena saat menikah ibu-ibu, bapak memang wisata menyorak sing dipadosi bagian unik ini toh. Ikan sakit kagem selfie, langsung juga ke medsos. Bahwa terkenalnya wisata ini pertanian, ini juga karena kekuatan dari medsos. Sekarang sudah gampang, akan terkenal juga gampang, akan jelek juga akan lebih gampang karena kekuatan medsos. Nah, monggo saya akan mendukung kegiatan-kegiatan ini dengan program pemerintah untuk mengentaskan, mengurangi kemiskinan. Salah satunya adalah memberikan solusi, memberikan suatu kegiatan kepada masyarakat sing kalau wingi dereng sakit berusaha. Yun sewu melebar sedikit karena kemarin di Komisi D bahwa angka kemiskinan di Bantul masyarakat kita ini kurangnya didukung oleh istri. Tapi bukannya istri untuk melupakan untuk mengatur keluarga, tidak. Jadi nyun sewu kalau bapak itu sehari itu laden tukang itu 125.000 ternyata sudah cukup untuk menyekolahkan dan untuk menghidupi anak-anaknya. Tetapi bagaimana ibu-ibu ini diberikan suatu kegiatan baik itu lewat Nasker Tren maupun dari UMKM, pelatihan-pelatihan, bikin kue dan lain sebagainya. Menawi wonten Nasker Tren menika wonten kegiatan untuk pelatihan selama 21 hari dan dapat makan, minum juga uang saku tiap hari dan juga dapat ilmu. Nah itu mungkin dilatih dengan bikin kue dan lain sebagainya. Setelah dapat dilatih bisa untuk usaha, bisa disetorkan ke warung, tempat wisata dan lain sebagainya. Nah yang kagungan wisata kebun Brahman Pak Joko menawi ibu-ibu pelatihan, Pak saya ingin memasarkan roti saya ke warung-warung kebun Brahman, izin didampingi ya mesti purun. Mungkin nek buatan purun lo pindah jadi wakil bupati napa bupati tahun 2009. Iya betul. Karena kenapa Pak? Saya sekali lagi setiap saya mendapatkan informasi, membaca di lapangan, saya harus saya angkat. Dulu saya jadi rasuki-suki 4 periode ini. 4 periode saya. Gue boleh ngatain gambaran sedikit, mangke kagem Pak Dukuh, Pak Bamuskal, Pak RT untuk mengkonsep gagasan ke depan Thailand ini arahnya di mana. Kita punya pemerintah, kita punya orang tua yang di sana ada anggaran. Dan anggaran yang mandap panjenengan itu adalah artone panjenengan sedoyo, bukan duitnya Mas Gotok, Bupati atau saya. Artone jenengan yang distorkan pajak kembali lagi pada panjenengan. Sangat salah besar ketika panjenengan memilih DPR, memilih bupati, memilih lurah, setelah itu tidak ada komunikasi. Karena harapan kita memilih suatu wakil rakyat, harapannya adalah untuk 5 tahun ke depan, bukan saat kita menerima 50.000 nopo 1.000 pada saat itu. Nek sing kon pilih senang Pak, berarti lunas untuk 5 tahun ya. Tapi saya yakin Thailand tidak seperti itu. Saya yakin Thailand nanti akan lebih maju dan Mas Gotok saya yakin di sini akan peduli. Yang terpenting kita ada komunikasi dengan wakil-wakil kita. Ngaten ingkang saged kula aturaken dan matur nuwun Pak Kepala Dinas Pak Joko Waluyo
ingkang sampun rawuh mriki sajak langsung Pak, kemarin cuma saya telepon Pak Joko ikut saya ke Telan seperti ini sing marai sawain jenengan di mana kok sing marai. Dan tadi saya kaget Pak dengan Pak Jokowi, ternyata kok Bapak Ibu rawuh kata sangat. Pikir saya langsung cek ke lokasi ke lapangan dah selesai karena saya tidak terasa senang protokoler kayak dulu, jadi langsung temuan langsung ke lapangan apa permasalahannya kita anggarkan kalau memang ada anggaran. Kalau memang harus ada pergeseran anggaran, mana prioritas yang akan lebih. Menawi kula mimpin di komisi kalau wingi mekaten. Dan alhamdulillah, saudara besok Bapak Ibu sekalian, pilih Alkap Kabupaten Bantul DPRD sudah terbentuk kalau wingi dan anggota dewan insya Allah sudah mulai bekerja. Dan pada bulan November ini sudah akan mulai membahas anggaran belanja daerah tahun 2025. Dan saat ini pepanggian ini sangat pas sekali karena kami sanggup untuk membahas di APBD tahun 2025. Namun nyuwun ngapunten ketika 25 tidak bisa harus 26. Karena sebenarnya yang dianggarkan tahun 2025 ini sudah menjadi KUA PPAS hingga pun bahas bulan Juni-Juli kemarin. Hanya sebenarnya tinggal melebetakan anggaran saat ini. Atau kalau bisa hanya menggeser. Karena sudah ada pagunya pun masing-masing, wonten dinasti pun masing-masing. Ngaten saking kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sedaya yang kita hormati Pak Ratman dari DPRD Kabupaten Bantul, yang kita hormati Pak Ketua Puskal Kalurahan Trimulyo, yang kita hormati Pak Dukuh beserta bapak-bapak tokoh masyarakat Pedukuhan Telan, ibu-ibu masyarakat warga Pedukuhan Telan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Esa yang berrahmat kepada kita sehingga kita bisa kepanggilan wonten ing wekdal siang menika kanthi sehat boten alangan setunggal menapa-menapa. Sajatosipun ngono kaget. Terus kula namung nuweni kalen sawah. Boten bayang ajeng pepanggihan Pak Diko. Bapak Ibu yang dihormati, bila kita kula sing pertanian nggih Pak nggih. Terus kula asma kula Joko Waluyo Pak. Sanes Pak Joko Purnomo, sanes Pak Joko Widodo. Joko Wah. Kula pun sebuahkan wonten pertanian Pak, ketahanan pangan dan pertanian. Wonten siamel kula matur nuwun saged kepanggih ibu-ibu saha bapak-bapak sedaya kadang kelompok tani. Mbok bilih sak menika presidenipun sampun gantos ya Pak nggih. Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Menawi Bapak ningali program-program Pak Prabowo itu nanti ada 8 program ingkang pun canangaken. Dari 8 program niku ingkang dados inti ten pertanian ada 2 program. Sepindah masalah pangan gratis gizi. Ingkang nomor 3 masalah lumbung pangan, peningkatan produktivitas. Jadi ada 2 program Pak Jokowi ingkang kedah kita sedaya penggaliaken khususipun di sektor pertanian. Lan nika mangke program nika menyangkut semua kadang tani ingkang wonten wilayah kukupan Indonesia. Amarga maam niku boten namung pisan pendak dino. Nah, ini menjadi kesempatan kita. Dados menawi kita ningali Bapak kalau wingi wonten Covid 2020-2022 gitu Pak nggih. Sektor sanesipun sami pertumbuhan minus. Sektor pertanian alhamdulillah tasih ada pertumbuhan 4%. Jadi kadang tani tetap do nandur napa sing biasa ditanam. Jadi krisis pangan insya Allah boten tidak sefatal krisis kesehatan nganggo masker. Krisis ekonomi utang IMF. Ini krisis pangan saat ini terjadi krisis akan terjadi benar-benar kemelaratan, gitu Pak, kemiskinan, kejahatan, kelaparan. Pergajeng utang IMF
Kalau Covid itu malah pertanian akan naik. Karena mereka yang tidak bertani ke sawah didi. Oke, tapi kan waktu itu manggil masker Pak. Jadi makanya terjadi krisis pangan itu tetap benar-benar mengkhawatirkan. Amargi orang itu tiap hari harus maem, nek mboten maem. Nggih monggo Pak Setyo. Nek mboten maem nggih akhirnya kelaparan. Jadi sektor pangan itu benar-benar kita perhatikan. Aku lho Pak, wonten mbok bilih mau Pak Ratman sampun matur kathah babagan anggaran. Terus terang pertanian itu tidak mengandalkan dari APBD 2. Kali Pak Ratman langsung kayak sidik Pak. Pak Bupati, kalau ini Pak Alim, sektor pertanian prioritas, tapi anggarannya minim sangat. Minim karyawannya 300 Pak. Gue bayar pegawai pun hampir 27 miliar. Itu yang kita andalkan adalah anggaran dari APBN. Kalih anggaran dari teman-teman dewan, baik Dewan Bantul maupun Dewan Provinsi lewat kegiatan pokok pikiran utawi aspirasi. Jadi nek anggaran reguler niku nyuwun pangapunten nek ngomong wonten Pak Ratman mungkin ke depan kudune dipikirke. Memang real Pak Ratman dan Komisi B. Tapi saat ini pun komisi ini pindah boten ngurusi peta. Iya, ini kalau curhat sekarang oleh Pak Ratman. Nah, ini salah satu masalah yang dihadapi pertanian Pak Ratman. Kita itu punya jaringan irigasi 1.200.000 meter, baik tersien maupun kuarter. Nek saluran irigasi niku wau ora dibangun, ora dibangket, nek pas ngolah lemah dibidak galangane, akhirnya nutup kalen, terjadi pendangkalan. Lek kroso nek pas banjir, gitu Pak. Jawa butuh banyu, banyune ra tekan, nek udan jaringan irigasi ora iso mlayu, akibatnya terjadi banjir. Nah, dari 1.200.000 kalau wau ingkang nembe dibangun sekitar 55% sampai 60%. Jadi riki Jakarta PP paling ada dibangun riki Jakarta Mangkate. Mulai belum. Niku yang dihadapi oleh petani. Niku pertama jaringan irigasi. Omong kosong sektor pertanian tanpa banyu. Nggih mboten Pak. Wonten apa perkan nandur Pak. Tanaman tanpa banyu iso urip. Nek tanpa tanah iso urip, tapi nek tanpa air tidak mungkin bisa hidup, menjadi kebutuhan pokok. Lajeng yang kedua, kita di sektor pertanian petani Pak. Bantul niku wonten petani sik nandur sawah nggih Pak, nandur pari. Niku ada 62.297 orang. Niku usiane pun 17 ping 4. 17. Nah, gitu Pak Duko. Mobilnya Pak Duko bersa piyambak. Pun sepuh-sepuh. Nah, padahal kita punya perda LP2B yang harus ditanami. Niku 12.831 hektar. Saat ini anak-anak muda gemang medunong sawah. Sing salah sinten ibuke niku mboten anu. Mergo napa? Waktu bayan, waktu bar lahir mboten dimakmi susu. Le makmi susu instan. Nggih to? Sang gede disukani makanan-makanan instan. Napa dititipke? Akhirnya sang gede pengen barang-barang instan. Esok lunga karepe awan menghasilkan do gemang reget nanong sawah. Atau jenenge, saiki kan jenenge Angel. Jenenge Robert, jenenge Rahno sale anak cilik jenenge Pak Ratman itu mboten wonten. 1.000 1 juta siji nggih, mboten wonten. Ini nek jeneng Ratman, kono sesuk tulung matun. Isih gelem, nek saiki Robert sesuk matun. Ora mungkin. Angel iso tandur tidak mungkin. Jadi secara orang tua terlalu apik nek gawe jenengan.
Iya bener. Realita, Pak. Sakniki mang jeneng tukinem. Sugiem mboten nonton niku. Salah orang tua. Sakniki jeneng tandur isen. Salah satu. Ini namung perkiraan ngoten lho. Akhirnya kita kesulitan mencari anak-anak muda terjun di sawah. Wong tua-tua, sepun umure 17 kali 4, nek kon fisiknya pun mboten kuat. Nah, kita harus mekanisasi. Nah, niki kita Pak, monggo. Karena kebanjiran itu disebabkan oleh dua hal, yang jaringan irigasi yang tidak bisa lancar. Bila nak APBD 2 kita 25 kita yo kesulitan. Makanya nanti kita sakit lewat APBN. Tapi kalau nyuwun tulung proposal masuk ke dinas. Kita ngertos Pak, terus mulai bulak blawong Kidul Ndorogiri, gitu Pak nggih. Kidul Resto Ndorogiri, ya selanjutnya mriki to nggih. Nah nika memang kita nggih kata jaringan irigasi ingkang boten anu, namun kadang kala petani kelompok niku pengen didandani ini orang lamar. Ini nek wis kejadian nembe bengok-bengok. Nah niku monggo kelompok tani iki ndamel lamaran ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk perbaikan atau bangkat jaringan irigasi. Nanti insya Allah di tahun kita masih punya APBN karena kita dereng di APBN 25 dereng di anu. Mungkin insya Allah, tapi ada yang proposal melebet. Karena salah satu untuk nopo nggih. Oh yang kedua, kula nggih mumpul wonten Pak Ratman. Karena niku kula delok gambar niku kan bludake sawah nang dalan. Dan hanya 192 meter kurang luwih. Nah niku kula wau takon. Assalamualaikum Pak Dirjen. Ya, itu anu Pak. Itu nanti kan Pak Yoris mau anu Mas Cahyo. Pak Dirjen di Jogja tahu enggak? Nanti nak bisa ketemu. Mau bahas di Sumatera Barat. Oh, nggih, nek bisa anu. Sampai diskusi itu lho sing anu apa? Pangan gizi karo apa jenenge? Peningkatan produktivitas programnya Pak Prabowo itu lho Pak. Nanti apa yang dibutuhkan karena kemarin saya juga sudah mengusulkan kan apa alat-alat Pak Joris nanti sore ketemu Mas Cahyo. Iya di rumah Mas Cahyo. Iya. Oke, ya kapan-kapan nanti kabaran Pak Alam bisa rasa cepat lah. Oh ya, tanggal 4. Oh ya, ya siap. Kebetulan Pak Dirjen kan orang Bangkapan. Iya Pak, jadi alat mesin itu insya Allah nek Bantul niku beda karo kabupaten yang lain. Biasanya sak dadi mereni. Monggo. Itu yang mergi wau Pak Ratman, monggo Pak Ratman bisa komunikasi dengan PU. Itu hanya butuh anggaran sekitar 200 juta untuk Yudit. Tapi nanti Yuditnya seberapa nonton balane. Gunake sing ukuran piro, engko ndak ganggu. Karena nek nganggo tutup otomatis harganya lebih dari itu. Ini nek kon geser 200 tak kira saya yakin iso, tapi nek jual 200 tak kira yo. Nah itu monggo nanti dirembuk dengan PU. Namun nanti kula sing anake sing masalah Sabin sing saluran tersier, tapi kula nyuwun proposal dari kelompok tani Telan. Nggih. Sekalan iki wonten gapok tani ta Pak? Wonten ta? Ah monggo Pak, kula pun telepon rencang masih ada komben alat panen. Niku alat panen regane 500 juta. Mboten sithik.
Mboten komben. Komben iki kula tahun 2024 pun ngeduk songo ten Bantul, Pak. 2023 18. Niku siji regane 500 juta. Ini gap jekte sing ngejokne wis siji. Gapotan pun medun tapi anu canden. Nah, iki dereng ngejokke. Insyaallah nek iki ngejokke insyaallah Ini ditanggapi purun boten dicaosi. nah, niku pertama gapotan harus bisa menyediakan towing truk karena tanpa niku mboten iso mlaku. Hargane niku pun 480 juta. Hargane alat niku wae. Niku dikeke nyil rawel. Makanya gue nyambut gawe per hektar 3 juta per hektar. Ongkos ini tuh Pak, mana niku? 3.000 gitu. Nah niku menjadi monggo mungkin di Penggale biasanya sok kerjasama le Bumkal atau bakul gabah. Nah mungkin kerjasama Pak Ratman kan kok keto wingi. Jadi sakuran towing siji pengusaha towing yo ora payu. Saniki nek njajak awake dhewe ndek towing dhewe niku repot, Pak. Akhirnya sik manja sik ndek towing. Ini nek duwe towing lu mboten larang, Pak. Sekitar 70-80 juta pun komplit. Kalau gitu besok dinas pertanian nganggarke untuk belanja. Ya ora iso, Pak. Ora iso. Amal cawe-cawe aku tak masalah. Repot. Wis penak wis pensiun turu ngomong butuh itu, Pak. Ini nek kan malah kono penjara repot. Nanti monggo termasuk kelompok tani iki mau butuh alat-alat yang lain silahkan. Tapi yang penting damel proposal karena tanpa proposal kita tidak berani memberikan bantuan. Gitu Pak nggih. Nah, monggo nanti proposal kepada kepala sekolah, pada Badan Tanaman dan Pertanian Bantul diketahui sampai camat. PPL lajeng camat. Ingkang komben itu harus gapotan tingkat kelurahan. Ini nek namung yang lain cukup kelompok tani. Lajeng kagem ibu-ibu wonten kantornya kula setiap Selasa Rebo wonten pasar tani. Aspartan Asosiasi Pasar Tani. Kula mulai tahun 2022 sampun ngembangan KWT 21. Harapan kami Bantul wonten 933 dusun niku wonten 933 KWT. Saiki kita tunggu sekitar 700 KWT. Jadi harapan kami KWT niku nek biyen ku ibu-ibu gawene pepetan ngrasani tangga teparo. Gitu? Ya ora ngono, Pak. Iya, yen kula nek iki mboten, yen kula. Sewon, yen kula tangga kula, mboten tangga kula. Beda, Pak. Niku lek kula matur tangga kula sok gawene pepetan mbek ngrasani tangga teparo. Pomene nek tangga teparone barewuh. Saat ini kalau bentuk KWT, lajeng KWT kegiatannya nanam menggunakan lahan sing kosong dene pekarangan apa nggak diambak ditanami tanaman sayuran. Mengke Bu, produk ini mau didol lewat Asosiasi Pasar Tani Aspartan Pedak Selasa napa rebutan kantor. Jadi kita membantu pemasaran. Tapi masalah itu sing ngurusi pun dari penjenengan sedaya. Kita tidak ada biaya nopo-nopo, mah kita membiayai untuk memberikan fasilitas. Jadi monggo silakan. Mungkin kalau ibu-ibu niku modal awal niku saged lewat dilan. Iya Pak. Penting. Kan memberikan nanti untuk pelatihan, konsumsi, untuk uang saku, untuk apa bahan-bahane pelatihan. Mungkin Pak Ratman. Pak Ratman ditekek aku. Kula sing ngesake. Niki kabeh nggih supados mampah. Karena nanti Bu, program makan gizi, makan gratis niku yang bertanggung jawab Pak Komandan Kodim, Dinas Pertanian yang mencarikan bahan baku. Mulai besok Selasa niku PPL dari masing-masing Kapanewon kula kan presentasi. Saya Kapanewon ini potensi pari pirang ton.
potensinya sayuran berapa, potensi indah berapa. Nah, mungkin kalau suka ke Pak Dandim selaku penanggung kegiatan itu. Jadi kalau membantu masarke produknya dari masyarakat. Kalau ingin bengi kalau dituan Pak Sekda Provinsi Pak Beni, Bantul harus bisa membantu kota Madya kalih Gunung Kidul. Mergo napa kota orang duwe sawah. Gunung Kidul tandurane sing akeh telo mboten wonten gizine. Tapi niku mboten masuk menune Pak Prabowo nek telo niku. Nggih, coba telone digawe tiwule digawe. Niku mboten berarti mboten masuk Jadi kita menjadi napa nggih? Penggalian kita semua ini sekarang Pak Ratman, nanti untuk Pak Ratman di Dewan selalu ketua fraksi, harapan kami bisa memberikan masukan kepada teman-teman Dewan Pak, karena nanti sektor pertanian begitu berat untuk menghadapi tuntutan Pak Presiden. Kita bagaimanapun juga harus program itu harus jalan. Ya Pak Kepala Dinas itu besok akhir bulan Desember kontanatan Menteri 10.000 dan Kementan sanggup melaksanakan orang konleren dari kepala dinas. Nah, yo abot niku. Barang kepala dinas pertanian pindah ning PU ra. Boten pikir. Enak dadi wong tani, gitu nggih. Mbok bilih mekaten masukan saking kula Pak, lan mbok bilih anggen kula matur kathah klentak-klentu. Kula nyuwun pangapunten. Monggo pada prinsipnya kula nderek menapa ingkang Bapak kersakaken hanya saya mampu. Kita nggih sesuai tupoksi kula. Nggih Pak nggih. Jadi kula pesen Pak, sik tanduran pari monggo nek iso niku pari. Para wijene namung jagung, Pak. Jadi aran Pak Menteri saniki pari kalih jagung. Nek telo pun kula prioritaske wono sari nggih. Jadi saniki untuk mendukung ketahanan pangan, Presiden mencanangkan swasembada pangan dunia 4-5 tahun ke depan, dan untuk mendukung gizi niku banyak pari niku. Bepilih mekaten saking kula akhir-akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek lapangan atau cukup? Kita aturaken sangat agung matur suwun dumateng Bapak Suratman utawi Bapak Joko Walyo ugi kang sampun paring sambutan kala wau. Kita lajengaken acara ingkang nomor sekawan yen menika lain-lain. Sumangga dumateng bapak-bapak ugi ibu-ibu ingkang badhe paring masukan, usulan utawi sanes-sanesipun sumangga. Nggih, matur suwun. Mas Pangat Soro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soki mawon. Yang terhormat Bapak Dewan, Bapak Suratman. Yang terhormat Bapak Joko Walyo minangka Kepala Dinas Pertanian, Bapak Dukuh Denoan ingkang kita hormati. Bapak-bapak lan bapak-bapak ibu ingkang kula hormati. Langsung kemawon Pak, niki masalah banjir ten Dusun Telan. Itu ketika banjir, saya masih ingat tahun 2018 tanggal 18 November Pak. Jadi di depan toko Gatot itu mulai dari sana di stop yang mau ke selatan karena air sudah tinggi Pak. Jadi penyebabnya itu sebetulnya kita lihat yang pertama adalah perempatan Jetis ke selatan itu jalan itu tidak punya drainase Pak. Jadi air semua dari perempatan Jetis seler Koramil mriki medal jalan besar, lewat jalan besar, terus di Gerdu Kulon itu belok masuk di Sundelan. Kemudian yang ke timur itu dari Puskesmas, yang dari Persan, itu airnya langsung masuk sawah-sawah sini Pak. Jadi ketika saya pulang ngajar itu, lewat sana juga banjir, lewat Kewangi loh, tak tebras itu, lewat sini. Nah itu yang pertama itu, kemudian yang kedua, ketika saya amati, saya lihat sendiri ketika banjir, Bu itu luber Pak, luber ada debok yang malang, jadi air tuh nggak bisa langsung Derman, jadi kapasitas air tuh melebihi dari lebarnya sungai Derman itu Pak. Jadi yang pertama sebetulnya kalau dari DPU itu saya dulu pernah mengusulkan ketika musim bangkit kecamatan, ada Pak Camat, ada Pak Kepala Dinas,
supaya Bu itu ditinggikan, Pak. Kalau Bu itu ditinggikan atau dibuat seperti Pulau Kacang, yang penting tinggi, Pak. Jadi air itu mungkin bisa bablas. Nah, karena cuma rendah, ada tebok, sampah, malah udah airnya udah nggak bisa langsung. Nah, ini yang pertama dulu, terutama drainase, Pak. Ini monggo nyuwun saestu lore nanti kali Pak Lurah, Pak Mujono, Lurah Tirmulo yang tahun 2014 sampai 2016 itu pernah sama Pak Bu Camat Bu Anggoro itu pernah dukur sama petugas PU, Pak. Dukur panjangnya dari perempatan Jete sampai ke Dusun Telen tuh. Alen itu berapa meter? 2 kali, Pak, saya menyaksikan. Tapi nyun sewu tidak ada tindak lanjutnya, Pak, itu. Iya, jadi untuk membuat drainase sampai sekarang belum bisa. Nah, kalau pas banjir, makin jangan suatu saat kalau pas hujan, saged mirsani di dekat toko Gatot ke Kulon itu penuh air, Pak. Nggak bisa buang. Karena yang sebelah sana ada Duruk, ada rumah, yang sebelah sini juga mengalirnya ke timur malah ngetan toyane. Nah, ini masalah ini, Bu, Pak. Jadi matur nuwun sangat Bapak Dewan, Bapak Dinas. Monggo nek mangke badhe ngecek kawontenan di lapangan kita dherekaken karena perlu dicek sebetulnya ada apa gitu. Karena di sana juga ada peralon itu, Pak, yang PDAM mungkin peralon yang melintas ke selatan itu kan kalau banjir juga ada sampah kemangsang, Pak. Nah, nggih, nanti peralonnya masih ada itu malangnya itu. Yang peralon putih itu peralon apa itu? Itu buangan ya, buangan dari sana toh. Nggih, tapi kan tetap nyangkut sampah nggih. Nggih. Nanti yang kedua niku, Pak, mangke masalah sanesipun monggo ingkang baku niku masalah banjir. Nggih, kali drainase, Pak. Drainase sudah sempat matur Pak Saryanto Dewan, Pak, yang gerinda dari Blawong. Kula tak matur umum apa jawil jenengan. Mangke kula ngono Pak. Nggih, Pak, monggo drainase itu penting, Pak. Karena kalau kita lihat yang Sumber Agung, Pak, di Jalan Tenpaten itu, Pak, itu sudah ada drainase, Pak. Kulon kalih wetan pun di drainase, Pak. Di Jalan Tenpaten niku. Sedangkan sini yang jalan besar malah dereng enten. Kalau mengatakan, Pak, masukan saking kula, mangke tingkat kelurahan nggih pun usul-usul lewat Bamus Saling Pak Ululu, wah itu udah kewenangan nomor, Pak. Itu sekarang wilayah kabupaten atau provinsi, bukan desa. Desa tidak bisa ngurus, nggak pernah lo. Monggo kita semogakan Pak Kepala Dinas, Pak Dewan untuk solusinya nggak. Makatan, Pak, lepas nyumbang mudan, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Saat niku anu, Pak, nek namung diukur terus kalih proposal mlebu niku ampun mangarep-arep nek ana sing awal. Masa saking kathahe sing butuhe. Nggih ta, Pak, nggih. Danane terbatas. Nah niku pertama nggih jenengan njaluk pengawalan. Sing jenengan Bang percaya ten kon ngawal niku. Musren Bank niku ya pangapunten lho, Pak, niki ampun medal. Kok ndak darani Musren Bank itu bukannya anu, kadang kala ya oke sing napa, oke sing butuh karo anggarane ya terbatas. Yang penting pengawalan. Nanti monggo Pak Ratman ora dapile jenengan ora sah ngono kuwi, Pak. Ini untuk masyarakat Bantul. Nggih to? Nggih to, kula namung pesen Pak Ratman kan untuk masyarakat Bantul walaupun bukan dapile. Ini saya pindah provinsi dari Bantul Timur kan guys dapile. Gitu, Pak. Nah, itu kita untuk masyarakat Bantul kurang dikawal Pak Ratman karena itu ya rada anu to nanti kita anu, Pak. Yang kedua, monggo kadang tani niku sok ngangkat walet, Pak. Jadi jangan sampai terjadi pendangkalan. Gara-gara banjir biasanya bisa terjadi pendangkalan toh, Pak. Jadi akhirnya dhuwure jaringan irigasi mboten dhuwur mergo terjadi pendangkalan. Dadi wonten program angkat walet apa niku monggo mungkin kelompok tani niku saged ngusul ke dinas. Kita ada program angkat walet sing pelaksanaan kelompok tapi dinas hanya memberikan stimulan. Angkat walet kan namung ngagem pacul mboten nek nanti kok kalian besar, angkat walet bisa kerjasama dengan Kodim. Kulon duwe bigo tapi Kodim nanti yang melaksanakan tentara. Betul ngoten nggih, Pak nggih? Atau monggo tambahan Pak Ratman. Matur nuwun Pak Muskal. Aspirasi dari Polska kami terima. Dan nyuwun sewu besok malih menawi wonten sarasian pembangunan kalau bisa di bulan Desember, Januari, Februari. Karena Februari ini adalah akhir dari usulan aspirasi. Bulan Februari nek bulan ngaten menika kula
Pratotnya kira-kira iso saged nganggarke saged boten kira-kira nganggarke di tahun 2025. Karena tahun 2025 menika sampun masuk pada KUAPBAS. Nek menyusulkan rumah anggaran pun boten saged. Dados besok Januari Februari kangge tahun 2026 monggo ada sarasan pembangunan, syukur saged mengundang wakil panjenengan atau bupati besok yang jadi diundang sarasan pembangunan bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Bila insya Allah nanti kita coba dalam pembahasan APBD kira-kira sakit boten kula geser anggaran. Awit kula dihormati nate nemone nate nglewati meh kintir meh keli banjir tahun itu ya paling ageng jedhes ngidul rekane kula jedhes ngidul banter banget arusnya meh gerobak kula kene gerobak cilik namun saya merasakan betul. Namun modal semanten saya tidak di komisi C, selama di komisi B dan komisi D. Menawi Bapak ngasta wonten SMP pundi? SMP napa SMA? MTS. Nah, kula blending sekedhik ya. Kemarin saya sebagai ketua komisi D melihat bagaimana pendidikannya akan berkembang baik. Nah, salah satunya pendidikan akan baik harus didukung fasilitas sekolahan. Tidak mungkin ketika sekolahan ini kotor, reget, anak sekolah dan bapak ibu guru ngajarnya akan semangat. Tetapi kalau fasilitas sekolah itu akan kita berikan baik, maka saya akan ada keyakinan anak sekolah dan bapak ibu ngajarnya akan semangat. Dan Bantul ini pendidikan kita di ranking nomor 3 Pak setelah Kota dan Sleman. Saya sering matur dengan Kepala Dinas, Kabid SMP Bulurah dan Kabid SD Pak Edi, apa yang bisa terjadi kita di ranking 3 Pak, kemampuan anak-anak kita atau apa yang kita cari kemarin. Tapi saya sekarang Pak Joko Purnomo ditugaskan di Komisi C bersama Pak Dwi Krisdantoro untuk bagaimana pembangunan ke depan Bantul ini akan lebih baik karena kita masih ada sekian ribu kilo jalan kabupaten ini yang belum bisa terselesaikan. Nah, ini tentang anggaran. Nanti ya Bapak boleh panggil sarana pembangunan. Terakhir kalau bisa bulan Februari itu harus ada sarana pembangunan. Dan ibu-ibu KWT kalau mau Pak Joko sampun ngendikaken buat pilih teman badhe pelatihan saged pun usulaken nanti kita alokasikan anggaran melalui MKM maupun melalui Dinas Transmigrasi. Proposal Pak. Nggih, proposal. Lajeng kaca espresso malih celak saking mriki pilih Bantul sekarang punya BLK. Balai Latihan Keterampilan wonten Bakulan. Ini prioritas adalah untuk anak-anak Kabupaten Bantul. Awit kalau ini wonten Komisi D. Jadi bagaimana BLK besar, karena BLK kita yang dimiliki Dinas Kertran ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman saat menika, karena BLK Naskertran ini hanya bisa melatih anak-anak namun bengkel Suzuki Cherry di paling maksimal di tahun 2000 ke bawah. Untuk 2000 ke atas BLK yang Naskertran sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, awet semua sudah pakai elektronik, semuanya harus laptop dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalau tahun 2022 kita mendapatkan anggaran kurang lebih 130 miliar dan sudah dibangun BLK Sakler Perapatan Bakulan Kelendalan. Tapi pada waktu itu saya agak berdondi gitu tentang tempat. Awet tempat ini harus kita hibahkan dengan kementerian. Sedangkan itu 2 hektar. Pikir saya besok tidak tahu tahun berapa ini akan kita jadikan hotel bintang. Mengingat arah ke depan wisata Bantul ini saya yakin akan berkembang baik setelah jalur selatan ini jadi tembusipun jembatan Kulon Progo. Bantul ini 2 tahun 3 tahun kemudian jembatan sudah jadi akan ramai wisata. Bagi masyarakat Telan memang tidak berkecimpung di wisata, tapi bagaimana dengan saya aturkan tadi ada pelatihan souvenir kuliner bisa untuk mengembangkan usahanya di tempat-tempat itu, sistemnya titip barang atau jual barang di sana. Saya banyak belajar di Bali, bagaimana Bali ini semua kabupaten ada kerjasama yang baik. Ada salah satu wisata kabupaten mana Mas Aat yang tidak punya wisata,
mereka diarahkan kerajinan-kerajinan lalu dibantu untuk memasarkan di daerah-daerah kabupaten wisata yang ada di Bali. Bangli itu nggak punya wisata, tapi daerahnya diarahkan menjadi pengusaha kerajinan yang itu disetorkan di kabupaten-kabupaten yang punya wisata besar, atau Kute dan lain sebagainya. Lah Bantul itu nanti harapannya juga seperti itu. Dan Pak Joko ini juga mengelola salah satu wisata pertanian di Kebun Buah Mangunan yang setelah tahun 2017 saya lengser dari sana, tidak di Kebun Buah Mangunan. Terakhir saya mengeluarkan anggaran berapa miliar di sana untuk gapura, untuk aspal, gazebo. Saya ingin mengembangkan di Gua Cerme, dan di Gua Cerme sudah kita alokasikan anggaran buah kurang lebih sudah ada 6.000 buah. Harapan menjadi wisata penghasil buah wonten daerah Sumber Kalidadap. Lah monggo yang telan, karena Mas Aad juga memegang wisata, bagaimana telan ini pun jadi daerah kunjungan wisata pertanian bisa ya Pak ya, wisata pertanian. Satu sawah harus menyediakan satu gazebo. Artinya di situ apa? Orang itu sekarang akan makan siang, makan sore, makan malam kan seringnya di gazebo. 1 jamnya 10.000 atau 5.000. Harapan saya ada Pak seperti itu. Nah, misalnya di sini ada 10 gazebo, 20 gazebo, wisata diarak makan di tengah sawah, di pinggir sawah ini. Saya modelipun mendem selfie ini, selfie ibu-ibu, selfie terus diunggah, papa saya ada di sini, kirimkan anak sing ke Jakarta atau Budi. Dengan diunggah ke orang akan kepingin kan, wah besok makan di sawah telan. Nah, jalan utama masuk juga gampang, wonten mriki. Monggo ini untuk pengembangan ekonomi masyarakat sekitar telan menika. Kerjasama dengan Kak Potan, Dinas Pertanian, dengan LP Pedukuhan, Pokgian Pedukuhan, lalu Karang Taruna Pemuda. Karang Taruna harus dilibatkan karena Karang Taruna ini bisa jadi penghalang, bisa menjadi penguat. Biasanya wah aku pemuda dilibatkan kok. Harus dilibatkan. Saya yakin kalau ada kerjasama baik, telan ini akan semakin maju nantinya. Monggo tambahan saya demikian, terima kasih, matur nuwun. Matur Bapak sekalian. Tadi beberapa pengambilan Bapak-bapak sakit kita tangkap bagi masyarakat Dinoan, masyarakat Telan. Antara lain adalah proposal irigasi yang harus kita usulkan, nanti kita dengan kelompok tani Pak. Irigasi yang aliran supaya air lancar. Kemudian banjir tadi Pak Wadiaman, Pak Bangkal mengatakan banjir. Itu kemarin sempat sampaikan ke kelurahan Pak. Apa maksudnya penanggulangan banjir dan penanggulangan banjir dan mengatasi kekeringan? Sempat itu tanah kas yang di pojok sini itu saya usulkan dari embung. Embung itu bisa untuk menampung air, debit air. Embung untuk menampung debit air juga untuk wisata, maksud saya begitu. Tapi masyarakat memang belum kita musyawarahkan. Jadi pojok Telan yang itu tanah kas, walaupun perizinan nanti yang lurus kelurahan, Pak Ululu sudah bilang nanti yang lurus kelurahan kalau memang mau dibikin embung. Tapi kan tidak semudah itu ya Pak ya, kita dana embung itu juga nanti banyak sekali. Besar betul lah jangan itu. Ya seluas. Ya ada anggaran embung Pak dari APBN. Tapi pertama itu tanah harus jelas. Ya. Harus ada izin naik tanah takas desa, harus ada izin dari gubernur. Tapi kadang-kadang itu embung itu kesulitan itu pertama tanah ya Pak. Kan dari APBN kementerian tidak ada ganti tanah. Jadi tanah persen kan jelas tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Nah, kadang-kadang juga kasih saya jaluran ya orang. Jadi kadang-kadang nolak kegiatan itu. Wonten mulai Pak, kula niku duwe anggaran gawe embung 17 miliar penampungan. Ah kok masyarakat regane lemangnya njaluk 2,5 per meter penampungan. Apa meter. Nah, akhirnya kan 200 kan. Nah, niku tadi kadang-kadang Pak ada program tapi masyarakat tidak siap menerima niku lho Pak. Kula wonten Pak penampungan 27 miliar. Tapi kan ratingnya tanah masyarakat untuk yang kena 8.000 meter.
jalurnya per meter karo tengah juta. Namungan, Pak. Sedangkan 200.000 nek ra 100.000. Lah itu ada Pak Duko paling 2.300 paling. Jalur tengah juta. Jadi gagal Pak ya. Ya nggih. Nek iki tesih anu Pak, tesih kula pasare Pak Lurah nek memang Pak Lurah itu bisa napa? Bisa mengkondisikan ya monggo, nek ora ya prasidyo. Terus nganu Pak Joko Waluyo ini saya kayaknya nanti akan mendapatkan anggaran dari Jakarta bisa lebih dengan saya. Bilalah wong tua sing ke Jakarta DPR RI Pak Toto Edi Santoso. Sekarang ada di Pesinan, saya yakin untuk deret anggaran ke Jakarta itu akan lebih gampang. Dan Pak Joko Waluyo juga sudah manok kemarin sama Pak. Ini jangan ada tamu kan dari Jakarta. Oh gitu, nggak Anu, nyuwun pangapunten. Kula ajeng nyuwun pamit Pak. Iki masalahe nanti yang proposal ya dinas sudah anu ya, tolong dititipke anu PPL iki, anu PPL jedes gitu. nanti Pak Joko Waluyo sudah Bu Asin kesini. apa Budian? Bu Asin apa Bu Budian? Asin apa Oh, monggo. koordinatornya? Sinten saged Mbak Dian, saged ler apa jenenge. Bu Asin. Ayo monggo. Nyuwun pangapunten kula tetamu. Nggih. Kula nanggo nanggo lamaran panjenengan. Siap. Siap. Termasuk kawite Bu. Iya. Ngerayu Pak Ratna Saya ngene kan. Kalau itu ada pelatihan nggak Pak? Kalau itu untuk kawasan Pak. Apa-apa, tapi kita tahu. Nah, Iki sini kok enak. Balacan apa? niku Mas. Mungkin Pak Angger Pak Rat nek jen kawitene purun mungkin Pak Ratman pengen. Siap. Matur suwun. Nggih. Yen pangapunten lho Pak. Matur nuwun, Bapak Joko. Matur nuwun, Matur nuwun. jenengan Pak Kepala APU kok Pak? Aja pindah PU. Matur nuwun Pak Joko. Atas Pak. Sekarang ya Pak. Oh iya. Jalan-jalan ya Pak. Oh, angin. Pun tepang. Oh, iya. Tentang panggung kok. Yo pangapunten lho wong tuwa lalen iki. Boten wong tuwa lalen. Tentang tembung nanti biar Pak Bamuskal yang usulkan ke forum. Pertama ini nanti diizinkan untuk mudah Pak Bamuskal ya, yang maju dan kurang itu di samping untuk wisata juga bisa mengatasi banjir dan kekeringan. Nek rendeng yo mungkin banjir merbu beriku. Nek ketiga ya mungkin Bu stok kayu. Kemudian untuk apa? Proposal macam-macam pelatihan monggo Ibu KWT dan mungkin bapak-bapak juga bisa Pak untuk pelatihan apa misalnya nanti dirembuk oleh Pak RT atau kepengen ahli IT yo bengkel HP atau apa terserah monggo. Matur nuwun Pak. Jadi peluangipun kangge masyarakat wonten ing telan. Matur nuwun. Pemenang saged mentambahi Bapak. Jadi Bapak Matur nuwun Pak Guru, dados menapa yang jadi usulan dan itu mestinya ada program dan pemerintah tetap kami dampingi. Wong Dewan itu kongkonane jenengan, tidak boleh terus ngeliling ya. Dan monggo ibu-ibu KWT, tadi saya matur karena semangat kami bagaimana untuk mengurangi angka kemiskinan dapat nilai tambah untuk Bapak Ibu sekalian warga masyarakat. Karena kemarin Komisi D betul kadang sok berbus pilih banyaknya stunting dan lain sebagainya. Nah, angka stunting paling tinggi adalah ada di 3 kelurahan, ada di Serandaan, lalu di Pajangan, ada 5, ada di Brino dan LI ini siji kelurahan. Imogiri. Duwe ketua DPRD, duwe ketua komisi D, duwe bupati kok isi stuntingnya kata. Itu ada di Kelurahan Sewa Pamyoro, Sewa Pamyoro. Jadi memang kemarin sama Pak Joko Purnomo ide gagasan 50 juta itu saya dengan Pak Joko sebelum pilkada kemarin karena melihat kesehatan masyarakat di Pedukuhan, pendidikan. Karena apa? Dana aspirasi Dewan ini tidak semua merata, mesti dipilih sopo. Tetapi Pedukuhan itu yang kemarin milih seseorang tidak jadi,
maka akan dilewati sama dewannya. Maka angka 50 juta ini adalah untuk mendukung pedukuhan-pedukuhan supaya pembangunannya merata, dan itu prioritas. Menikah kagem pendidikan ya Pak Duro, pendidikan, kesehatan, lajeng persampahan. Nah, lingkungan hidup. Nah, beliau karena melihat pendidikan ini sangat penting, ini bisa untuk membantu di PAUD, TK, yang berkaitan dengan pendidikan, yang kesehatan bisa untuk membantu di posyandu. Insya Allah kemarin sudah kita hitung lagi dengan Pak Joko, nanti kita akan naik dari angka 50 juta mungkin bisa 75-100, karena kita ada 933 pedukuhan. Artinya bahwa sekarang kalau 50 juta kalau bisa akan menjadi 100 juta, akan 9 hampir di angka 9 miliar sama 3 miliar 393 miliar 300 juta. Itu untuk semua pedukuhan yang ada di Kabupaten Bantul, harapannya ini kemudian merata. Lajeng monggo untuk penambahan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar apa yang menjadi ide gagasan saya sangat mendukung sekali. Pemerintah ini akan maju, masyarakat maju ketika pemerintah bisa mendengarkan suara masyarakat, karena itu masukan langsung apa yang terjadi di masyarakat. Program pemerintah tanpa mendengarkan suara masyarakat kadang tidak pas. Misal contoh, mereka dibikin pabrik, ternyata masyarakatnya tidak pas, maka tidak bisa terlaksana dengan baik. Maka satu kuncinya maju adalah mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat yang kita nanti akan rapatkan di KAPD langsung ke komisi. Boleh ngaten tambahan kula Ibu sekalian. Memiliki sekitar menikah beberapa kali 2 bulan menikah. Karena kenal Mas Aat ini mulai tahun 2004 takjak wonten Banyuwangi. Nek klorin aslinya bakul keris itu saat menikah. Bakul keris dari Sumuro. Jadi dulu saya 2004 harusnya pendidikan di Polri. Saya tidak tahu didaftarkan orang tua dari tes awal sampai akhir ya lulus, kita bayar kabeh. Tapi setelah pengumuman kok saya di Brimob saya nggak mau. Aku belum pendidikan nek di Sogok, ben laku pendidikan penak loh ngatur. Tapi nggak boleh, akhirnya saya nggak mau pendidikan. Lalu kerja di BUKP 2 minggu, nggak kerasan mengenai nyateti duit, lo nagih, lo tekan. Lalu saya isi-isi rokok keris melu mbah saya. Seneng keris poli nggih. Dibelajari 3 bulan terus mbah saya sakit terus meninggal. Jadi sejak tahun 95 saya sudah mulai megang keris, sampai pada tahun 2009 terus diperintah Pak Joko Purnomo saya akan jadi dewan. Pada waktu saya nolak, saya nggak mau. Udah Pak, saya bakul keris mawon. Karena dulu saya bakul keris itu sudah hubungan saya dengan Polda Metro Jaya dan Pak Irfan Gadi, Gus Mersi, Senat. Saya ketua partai tidak bisa di dewan, Pak. Rasa ngeyel rat, tak kayak nomor loro pun mesti jadi, pun boten. Sampai marah Pak Joko itu. Lalu karena marah betul, ya udah Pak Joko saya tak minta waktu 3 hari tak izin bujuk kula kali wong angsal boten. Akhirnya boleh Pak. Sebelum malah sakit sekawan bareng kalian Mas. Dan apa yang saya bisa melihat yang masyarakat kados ini banjir, oke Pak langsung kita cek dinas tak bel langsung, ayo kita cek betul terus kita anggarkan. Insya Allah paling lambatnya tahun 2020 saya terlaksana. Karena pertemuan kita terlambatnya bulan Januari, kalau ini saya bisa nganggarkan untuk tahun 25. Dan terus menawi rumian sebelum ada aturan Permendagri mungkin supaya nomor 28 terakhir 238. Rumian menikah pemerintah itu membuat anggaran. Usulan itu carry. Yang penting nggak ono duit sih kados neng AP zaman Pak Ida sebenarnya ono duit sih. Proposalnya rumian, nah buat saat ini masuk 3 hari kemudian bisa cair. Saat ini buatan kedah diusulkan bulan Februari yang nanti akan turun pada tahun berikut. Tahun depan. Karena buatan sakit pun dadak ngaturnya. Nilai ini kan sudah bulan Oktober. Besok November ini sudah membahas anggaran tahun 2025. Namun kamu kantor ngedoke karena kuah PPS sudah bulan Juni ini kan. Kebijakan umum anggaran ini pun pelaporan mereka sudah bulan Juli. Nah, muka-muka mungkin sakitnya namun geser. Oh kok ini dhuwur banget ini anggarannya, wes geserke gundelan. Ini sakitnya ngoten iki. Ini nek bulan Februari wes kene langsung naiki semuanya pun sakit angsal baca. Nah, saat ini nyolongke niku sakit ini. Oh iya tak prioritaskan lah. Karena
menjadi resahnya masyarakat. Pak Kerso, kalau untuk proposal untuk KWT semua dengan pelatihan itu ditujukan ke mana? Ke dinas pertanian bisa, ke dinas kertran bisa. Belanda yang dikawal Bapak itu Yaudah nanti ke dinas kertran nggak apa-apa. Atau ke Canggan kemarin. atau ke Mawon, ke Pak Joko Mawon dinas pertanian. Oh, ada. Jadi nanti saya tinggal ngelebetkan anggaran Mawon. Ya, dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan dan pertanian. Oh, ada. Nggih. Biasanya berapa anggota? Itu berapa ya? 15 apa 20 sekitarnya. Karena kemarin saya terlalu lama di komisi 2 baru berpikir untuk tentang pendidikan ini ya. Sampai saya ingin mengeluarkan bis sekolah ini. Karena angka kecelakaan anak-anak SMP ini banyak. Karena satu nyun sewu waton numpak motor banter-banteran, dan itu baru saya tuju kemarin 5 kecamatan yang ada di sekolah, yaitu ada di Bogiri, ada di Kecamatan Gringo, Piyungan, lalu Pajangan, lalu yang satunya Sedayu, yang mereka daerah pegunungan, yang banyak anak-anak sekolah itu sudah memakai motor anak SMP. Nggih, Pak. Sedangkan kita hanya tutup mata, karena kalau diambil undang-undang anak-anak itu tidak boleh karena belum punya SIM. Nah, maka bagaimana untuk kita anggarkan nanti ada bus sekolah yang khusus daerah-daerah itu, karena kita belum mampu untuk 17 kecamatan. Ini salah satu untuk mengurangi angka kecelakaan anak SMP. Juga kalau nek di IJP ya ora wong itu belum punya SIM ya. Kalau nganu pun awasi betul, anak saya itu sekolahnya di SMP Pandak. Saya tidak pernah mendampingi anak saya, walaupun saya di ketua komisi D bagian pendidikan, walaupun nggak mau saya mendampingi anak saya harus sekolah ini, harus masuk, enggak. Karena apa? Kalau anak saya bodoh tak paksakan hanya karena saya gengsi menjadi dewan ketua komisi D, tak naik favorit, anak saya harus ditambah goblok. Lah biar sesuai buka bit Pak Kepala, udah para mau sudah biar sesuai skill anak saya nggak mau dipaksakan. Nah sekolahnya sekarang di KKO Sewon. Sewon, sekolah gula anak saya. Jadi sejak umur 8 tahun seneng. Ini nuruti bapak ini ada olahraga nopo-nopo. Jadi nuruti terus ke umpume. Karena adik kandung saya dulu kapten Persiba tahun 2001. Dan adik istri saya itu kemarin mesti kapten Persiba, Slamet Widodo itu adik IP. Dan sekolah anak saya sekarang SMP ikut Persiba sini di Sumberatu. Anak nggak bisa kita paksakan. Misalnya poli, nonton poli di kontrak kalau tengah yuto, rong yuto, tak pancing-pancing gitu ya nggak mau, tetap sepak bola. Selain sepak bola ini wedi nek gaprakan loro tenan. Kowe nek kira-kira nek gaprakan kok dinake musuhe wae dihindari. Iya, senengnya tentu itu. Anu Pak Senyum Perso untuk hal yang lain Pak. Nggih. Penjenengan kan menggeluti di bidang keris nggih. Nggih. Kebetulan kula niku kagungan keris hadiah dari Dinas Pariwisata nggih. Nah niku perawatannya seperti apa? Pun perawatannya ben supaya mboten karatan to. Disiram kembang. Itu nganu, keris niku anu mawon kangge budaya, jangan diambil yang aneh. Pun jenengan tumbas minyak singer niku diminyaki singer ben niku mboten karatan niku. Nggih, intine supaya awet niku anu Itu penggonku Mbak. hadiah. Iya itu supaya tidak karatan, tapi souvenir atau keris beneran saya tidak tahu. Kerep bingung ngerti aku. Rian kan kalih sing angsal hadiah keris dari Dinas Pariwisata Kartu. Pariwisata Bantul. Iya. Zamannya Pak Sinten. Berapa tahun yang lalu? Anu tahun yang lalu. Oh, tahun yang lalu. Tengah niku lho Pak Tengah Busan niku kan ada event besar niku. Nanti kan Pak Intarko, kepala dinas ya. ngambilnya juga Nggih. perawatannya piye gitu. Kerep bingung awan. Oh, kamu sok dinggo. Difotokan lewat Mas Aad, mungkin tak tonton Ibu ini keris zaman sekarang hanya proses lama nanti. Iya Pak. Mantenan ya. Ini dari mana kok bingung. Nah dari Pak Nugroho kemarin harusnya nggak ke Pak Nugroho pariwisata kemarin Pak Wintarko. Pak Wintarko belum tahu terus. Coba nanti difotokan lewat Mas Aad. Paling nek hadiah ya mungkin sing mahal-mahal to Pak. Itu kemarin ana sing ngetok piro. Oh nggih Bapak, kalau mencoba uang ya untuk pengembangan ekonomi. Saya kan juga punya warung namanya Warung Kopi Keris dan Bagi Sumurung. Itu ternyata tamunya mah banyak orang kota kok. Kota
Boyolali khususnya. Wah, kula seneng tak teng rene iki silih nek kula teng omah ki ngarep kula wis tembok nguaske gendeng. Saya kan sok timbul aspirasi ngoten niku. Karena apa? Saya pengen mengembangkan wisata di Bantul, salah satunya untuk mengurangi pengangguran, untuk tambahkan nilai ekonomi. Nek menawi teng Sumatera, Kalimantan mereka tambang banyak, tapi nek Bantul tambangnya tambang pasir itu ya gitu. Maka satu ini gimana dengan pelatihan menika Bu? Wah kita store ke mana? Wah kita kena kebun bahmaran tempat wisata. Pertemuan warga. Tambahan sedikit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Supratman sebagai kepala dinas komisi Pesuruh rakyat ngoten. ya. Ingkang kula hormati Bapak Dukuh, Bapak Haji Sarmiti, ingkang kula hormati Bapak Pangmuskal, Bapak Haji Parianan, kalian bapak-bapak sekalian sama ibu-ibu sekalian ingkang tahu wonten iki. Kula kalian sak rencang nggih Pak nggih. Kula wonten mriki besar harapan kula kalian sak rencang pilih bincang untuk kedepannya drainase untuk yang di Desa Telan itu mungkin saged teratasi wonten kemawon. Margi kula nggih yuswa sakmenika nggih sampun sekawan dasa gangsal men nggih. Niku sampai tahun niki nggih kemarin yang terjadi banjir niku tiap tahun niku terakhir niku tanggal 31 Januari 2024. Niku dari kula kecil sampai sekarang nggih tasih banjir terus. Dados nggih besar harapan kula kalih sak rencang mungkin saged diatasi ngoten kemawon. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Jawaban Topik siap karena itu menjadi resah masyarakat dan ini harus menjadi beban pemerintah. Satukan pun siap mungkin rakyatan anggarannya bertahap dari kita antara 200 juta dulu atau apa nih Pak itu Pak Bamuskal, Pak RT, Bu Kalite, bahkan dia senangnya seduluan Pak terus nyata ini mulanya rumah saya itu paling apik seanggota dewan se Indonesia Pak. Rumah lo kali juglun ini larang juglun ini. ST-nya Mas Adres. Karena apa? Saya itu ngomong sekolah kampung terus saya di dewan ini terus rakyat. Saniten derek bis itu baru kali ini pernah diwarai Mas Adres. Saya itu bayar kula mengkarek nompo 1 juta per tahun. Tanggung jawab utang sing ajeng pensiun aku sendiri pensiunan nang keris wae ngaten. Mungkin ajeng keris sing do mboten ajeng dilabuh ampun dilabuh labuh ten Banyu Sumber kula maharane. Niki tak jak ten Banyuwangi tak kula jak golek keris ten anu bakul niku kenal Mas Ad 2004. Alhamdulillah sedulurane kan sak prestasi. Ini seneng lulus keris ini. Oh, kerisipun piyambak. Niyang ya Pak. Lo gawe pundi ta, Pak? Kula Banyu Semuro. Banyu Semur. Nggih. Mas Wintolo nggih. Mas Wintolo ini kan ya loh? Mas Mas Wintolo. Oh, Mas Wintolo putrane Mbah Wintolo. Mas Darwintolo. Nggih, kita biyen keris. Nggih, putrane Mbah Jiwo. Kita kula sok kepanggitan lapangan biyen iki. Lapangan ndi? Lapangan dadah. Ulane puterane. Nggih, ten lapan pundi, Pak? Seberapa apa sing ten? Mile, kita iso kepanggitan mile kula. Oh, nggih, nek mile niku anak saya karena latihannya di sana. SSB. Ada. Kalau ndak itu pas tandingan opo ngaten mile. Lahiran tahun berapa nek? Anak saya? Ya. 2011. 2011. Yo bareng to. Bareng. Putrane nggih bal-balan. Nggih, ini sekali pondokan. Tumut pundi Pak Ruhin? Ini Barunarjo kali JK Akademi. Oh, nggih. Anak saya kemarin sempat diajak grup JIF niku lho. Wajib. Azam anak saya. Sinten? Azam. Aja. Nggih, kula sok musale bojo kula anggere isuk niku mangkat ngeterke ten latihan bal-balan. Bojo kula mulai. Mungkin jam 09.00 metu anak saka bal-balan ten sekolahan. Bojo kula mulai.
Terus mungkin jam loro metu anak, terus mulai meneh. Di sana ten Persiba nih. Saat ini tempat Persiba. Persiba Development. Nggih. Putrane asmane Husen. Husen. Dia pun buatan bal-balan saat ini. Oh nggih, Pak. Wis manuten anak niku Pak, mboten kita enggak bisa memaksa. Di pondok ke Pak. Pondok. Wah, pondok pundi, Pak? Kan Rukem. Rukem. Oh, kan. Yes, boten nyuwun ngapunten boten ngirangi nginipun pangandikan lan saran-saranipun begandengan acara dan acara kita sampun kita anggap cekap. Kita lajeng acara dengan berkasal jangan penutup. Lan saderengipun penutup mangke pemenawi saking Bapak Suratman saking Komisi C mungkin saged dipun aturi cek lapangan sareng-sareng ingkang sampun kita bahas kala wau mungkin saged sareng-sareng tindak wonten lapangan. Lan salajengipun acara ing kesempatan menika kita tutup kasarangan kanthi wawasan alhamdulillah sarengan. Saking kula Cek lapangan genderek, mboten genderek sementing kula nganggarke ngoten. Nggih. Oke, saya nih cek Pak. Keluar Oh dari nggih. Pak. Oh nggih, monggo. Keluar Siap. guncang gitu. Di kirangipun saking kula kata kelepatan nganipun atur saestu kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen Arjuna Pak pelatihipun nggih yanten Persiba to Pak Komjen. Pak Yes, yes. Iya sih. Oh, Pak Yosi niku Persiba sakniki Pak. Tapi Persiba yang sanes yang gini Nggih. putrane. Persiba Lori beda kakir ya lagi. nek nduduke Bung. Talon Bung. Lori kakir mau nuwun. Jadi saka sing anu niku to. Untuk kulon ini Pak. Kalau Bung anu tanahnya sudah siap. Tanah kas kok. Jadi ini harus ada izin dari Ya nanti Pak Bangkal yang membangkal. Kasus izinnya memang sampai gubernur ya Pak. Lori Iya, apa? Katanya berbelit-belit Pak itu. Peristiwa kita hitung akan. Ya kita coba dulu di tengah kurang Pak. Lah iya. Kami sawarkan dulu. Kelurahan lah ya wis ngono. Mungkin nek kurang Pak Lurah disewa. Anu satu insyaallah nggih. Niki nggih meneng banget jane Pak Joko Purnomo dekat-dekat Kadang nanti disewa ra bisa. nanti Saya saya sana, bawa izin langsung jalan bebas. bui bisa tuh. Kalau dasarnya untuk kepentingan masyarakat masa dalam siap. Nah, gitu. Dan wilayah Pak Joko karena belum kedekatnya sama karena Pak Joko itu salah satunya yang mendukung keistimewaan dan Pak Ketua Pansusnya adalah Pak Joko. Jadi ngerso dalam itu bisa menilai Tapi mau hitam dimuni ora. nggih zaman semanten nggih. Duga sak apa di kerahkan wonten mriku wonten ngarep DPRD. Nggih monggo. Nggih monggo. Aku lapor desa ya. Nambah-nambah lho bisa desa. Oh, nggih. Kayaknya ditunggu siapa yang nunggu? Bukan bilang pun sudah ada jam lah kok kan ada. Nggih.